Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ang. Udah lama banget gue bikin konten dan baru bisa sekarang, udah sekitar 3 tahunan ya gak pernah bikin konten, dan baru kali ini saya bisa bikin konten karena banyak kendala ya sebenarnya. Jadwal yang gak ada waktu juga, udah 4 tahun gak bikin YouTube dan kebebasan gue dimulai. Oke teman-teman, nah di video kali ini dan di perjalanan kali ini gue bakalan bikin konten naik gunung. Dimana naik gunung ini gue bakalan solo hiking teman-teman, ke salah satu gunung yang bisa dibilang gunung mistis yang ada di Bondowoso. Itu gunung Sayeng. Tapi masih belum tahu cuy, karena gue masih minta izin ke Gunung Sayeng bisa nggak untuk solo hiking, dan sedangkan gue juga berangkatnya itu malam kayaknya. Dan sebenarnya untuk Gunung Sayeng sendiri ini nggak boleh untuk di solo hiking karena ya Gunung Sayeng ini terkenal dengan mistisnya juga, walaupun tingginya tidak begitu tinggi sebenarnya, karena ini cuma puncak ya. Kalau kalian tahu piramid lah, sama persis dah kayak gunung piramid, cuma Gunung Sayeng ini lebih ekstrim lagi cuy. Kalau kalian pernah nonton vlog gue yang dulu pas waktu kesasar di Gunung Sayeng, nah kalian bisa lihat, tonton di situ cerita horornya dan juga seperti apa jalurnya yang ada di sana. Jadi kalau emang nggak bisa solo hiking ke sana, daripada gue naik Gunung Sayeng harus diajukan 2 orang, sedangkan gue juga bikin konten ini juga untuk solo hiking. Jadi mungkin gue bakal melipir lah ke daerah Sempol, ke Gunung Rante. Udah jam berapa ya? 16.31. Udah jam 16.31 dan gue prepare dulu. Ini banyak gas di belakang gue tapi nggak ada isinya. Jadi kita bakal ngisi gas terlebih dahulu. Oke teman-teman, 17.30. Setelah prepare gue mandi, sholat maghrib, dan langsung kita caps ke base camp. Yuk caps. Oke coy, dikarenakan perjalanan ke Gunung Sayeng tidak diberikan izin untuk melakukan pendakian sendiri, saya memutuskan untuk membelokkan pendakian ke Gunung Rante Banyuwangi, yang termasuk salah satu puncak di kawasan Pegunungan Ijen dengan ketinggian mencapai 2.601 mdpl, yang berada tepat di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Setelah sekian panjang perjalanan, walaupun tidak sepanjang perjalanan seorang jomblo yang sedang melewati pahitnya hidup, akhirnya saya sampai tempat ternyaman walau hanya sebatas teman. Asik. Oke teman-teman, udah sampai di base camp Gunung Rante. Tapi di sini benar-benar nggak ada orang sama sekali cuy. Pas waktu parkir motor, gue nggak tahu ini motor ini motor pendaki atau motor yang kerja ada di sini cuy. Soalnya dari tadi nggak ada motor sama sekali cuy, dan takutnya pas gue naik itu cuma sendirian, dan ke arah tol naik sendirian cuy. Gue bingung misalnya camping di bawah, terus gue bakalan summit jam 3 jam 4 ke atas, atau gue bakalan terus mendaki ke atas dan buat camp di atas. Setelah sampai di base camp, saya lumayan kaget karena yang saya rencanakan sedari awal untuk mengikuti pendaki lain dari jarak sekitar 10 meter, ternyata pendaki lainnya nggak ada cuy. Nggak ada sama sekali pendaki di sini masalahnya. Walaupun Gunung Rante ini adalah gunung yang sering saya daki di tahun 2018 hingga 2020, tetap saja ini adalah solo hiking pertama saya seumur hidup, dan masih memiliki keraguan dan mental kecil buat summit bareng pocong hiking. Lihat aja tuh mukanya, pelongo-pelongo kayak orang bego.
Oke, mantap teman-teman. Dan ini masih jam 22.23. Udah makan, udah packing juga. Waktunya kita berangkat. Udah siap semua ya. Bener-bener sendiri nih. Semoga aja ada orangnya di atas ya. Please prepare, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Singkat cerita, gue mulai memberanikan diri untuk melakukan pendakian di hari pertama dan yang pada akhirnya. Caranya coba. Udah 3 kan. Pendakian Gunung Renteng. Bangsat. Udah yakin gak ada orang nih cok. Gak ada orang jalan di sini cok. Resiko lah, balik aja cok. Kita camp di bawah aja cok. Di bawah aja. Waduh kecil. Itu memang gak ada orang jalan cok. Turun aja cok. Ya ambil resiko. Gue bakal camp di bawah aja. Besok pagi gue bakal naik ke atas. Yaps, setelah saya baru ingin menjakan kaki di trekking pendakian, tiba-tiba senter saya menangkap sesosok bayangan hitam berlari melewati jalan tersebut. Baru pertama kali solo ini masalahnya kayak mau kayak gini. Dan saya memutuskan untuk bermalam di base camp sambil mendirikan tenda dan mencoba melakukan pendakian di keesokan harinya. Oke cuy, gue rencana mau bikin tenda. Tahu nih bikin tendanya di mana ya? Kayaknya di sini cuy, cocok ya? Di pohon, di bawah pohon. Ya udah di sini aja. Kita buat di sini aja. Bikin tenda dulu. Dan tidak hanya sampai di situ. Di saat saya bersiap untuk mendirikan tenda, tiba-tiba ada suara seperti orang ketawa. Padahal, pada saat itu tidak ada orang lain di luar base camp selain saya sendiri. Oke teman-teman, gue sambil sendiri ya. Oh ini ada cuk. Dan apesnya setelah saya mendirikan tenda, tiba-tiba ada seorang pendaki yang ingin melakukan pendakian di malam hari ini. Kenapa nggak dari tadi sih bang? Sendiri mas? Sendiri? Oh. Masnya naik? Pertamanya sendiri barusan. Gak berani saya turun di bawah sampai jam 4 ntar. Sampean, ngecamp di atas tak mas? Niatnya mau gitu sih. Kalau mau gabung sama saya ntar jam 4. Boleh. Gabung sini dulu deh mas. Masnya sendiri? Ya sendiri. Ya ya. Yusuf. Sambil ngonten saya soalnya mas. Oh. Dari mana mas? Jember. Dari Jember. Jember mana? Jenggawa. Masnya? Bondowoso. Oh Bondowoso. Tapi Masih kok. Masnya kok ngecamp di sini nih? Mau kemana gitu? masuk mas dalam mas. Ini. Bisa mas ya? Iya mas. Baru nyampe bagaimana? Jam 12. Dari jam Nyampe. 12. Jadi diem ngopi dulu di sana sama mikir-mikir. Di mana? Di sana? Iya di warung-warung. Katanya yang jaga sana belum buka sebenarnya gitu. Iya belum buka sebenarnya. Pokoknya saya juga nyari loketnya tuh nggak ada. Itu dah. Tinggal ke Agung ini yang belum. Kan waktunya gak ada. Bareng aja nanti gimana? Rencananya bulan ini. Cuma emang nggak ada jadwal. Naik nyari hari weekday. Kalau di Bali rame ternyata meskipun weekday weekend. Jadi jam nyarinya. Banyak anak-anak bilang Batu Karung mistis. Aku malah kepikiran apa? Katanya wajib get gitu. Ah ya wajib. Aku malah kepikiran itunya, bukan mistisnya. Dari awal naik Gunung Abang. Nah dari parkiran tuh udah siap-siap itu masih ada suara enak, suara banyak burung, serangga, angin, air, masih ada suara. Habis itu mau nanjak, udah mau nanjak itu udah hilang suara, senyap, suara hilang, nggak ada. Sampai pos 1 masih nggak ketemu orang, nggak ada orang.
itu sendirian tuh? Sendiri masih. Kok tumben gak ada suara kayak gitu kan. Lanjut aja ya, mungkin kupingku habis perjalanan kan. Nah, habis itu lanjut naik, masih gak ada suara sampai pertengahan pos 1 pos 2 itu ketemu orang pendaki. Nanya puncak masih jauh apa enggak, masih belum pos 2 ini masih. Habis itu aku bentar minum sama makan cemilan, lanjut masih gak ada suara, padahal ada orang tuh masih gak ada suara. Angin itu gak ada, hanya ada angin itu ada, biasanya gak ada. Naik aku sampai pos 2 sendiri, kabut turun diem. Aku buka nesting bikin kopi. Habis buka nesting mau lanjut baru keluar suara rame. Habis itu suaranya suara apa? Ya suara pendaki. Angin. Enggak, suara angin, suara hewan. Berarti pas waktu tiba-tiba ada suara gitu ya? Langsung rame. Mau lanjut aja habis kabut langsung rame. Alhamdulillah normal berarti itu. Aku mikir loh kok tumben, biasanya hutan tuh rame. Apa temite ngongkon. Takutnya pas langsung dibawa ke apa jalur lain. Enggak, kayaknya sih gak mungkin kalau ke jalur lain. Oke, jadi dari jam 4 kita bakalan summit. Singkat cerita, setelah kita bercengkrama ditemani gelapnya langit malam, saya dan Mas Yusuf memutuskan untuk tidur. Karena Mas Yusuf sendiri akan melakukan summit di pagi hari nanti. Dikarenakan saya membuat konten untuk solo hiking, saya memutuskan tidak ikut summit di pagi hari, melainkan akan melakukan pendakian solo di malam hari saja. Pas banget, malamnya malam Jumat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jam 5.14. Karena bangun pagi di gunung itu adalah hal yang fana. Kita ngopi-ngopi dulu. Mungkin ntar abangnya bakalan berangkat duluan. 4 bat baru jalan. Sebat put. Siapa namanya Mas? Yusuf ya. Caang. Ada beberapa hal yang saya sangat suka di dunia pendakian. Salah satunya ialah saat awal bumi sudah mulai bertatap muka dengan matahari, dengan sejuknya angin dan hangatnya seduhan kopi, dengan suasana yang biasa disebut dengan pagi. Dia mau berangkat Mas. Bawa tenda juga teman kan? Dulu Mas, aku udah naik gunung mesti ya. Tapi udah mukanya udah banyak debu itu dah. Itu nggak pernah dihapus dah sama temanku. Ya usah dihapus biar kelihatan aja gitu. Habis naik gunung oke siap gitu. Habis kerja gimana kayak gini? Pikirannya orang itu dilihat gitu. Teman-teman, selamat pagi. Udah gagal muncak dan saya pasang tenda mau summit jam 4. Ternyata bangun jam 8. Sebenarnya saya kan mau tektok jam 4 pagi, cuma nggak bangun karena bangun pagi di gunung itu adalah hal yang fana. Mau naik juga panas, dan sebenarnya yang saya kejar juga di atas itu adalah sunrise sama awannya juga cuy. Kan perjalanannya emang sulit. Kita ngopi dulu. Singkat cerita, setelah perpisahan yang cukup mengharumkan dengan Mas Yusuf, saya pun menghilangkan kegalauan dengan memesan secangkir arak hangat. Maksud saya kopi hangat untuk mencerahkan hari-hari yang penuh apes ini teman-teman, sambil menunggu waktu malam untuk memulai pendakian. Udah jam 11.53 dan ternyata setelah istirahat tiba-tiba Satgas Gunung Meranti itu ngechat. Karena dari awal emang saya nggak loket, soalnya benar-benar tutup, dan dichat oleh Satgas Gunung Meranti. Kalau sebenarnya tanggal 3 itu sebenarnya tutup cuy. Mau nggak mau saya camp lagi di sini selama sehari. Mungkin nanti jam 2 malam saya bisa baru berangkat ke pendakian. Berangkat sekarang itu juga bakalan dihitung ilegal dan juga kamu nyari masalah lah di sini. Sudah aturan yang ada. Walaupun banyak tadi malam ada beberapa pendaki yang mereka itu mendaki secara ilegal gitu. Memang benar-benar apes di pendakian kali ini cuy. Ada aja masalah dari awal. Curiga di puncak bakalan dapat view mbak-mbak Elsie entah ini. Dari gagal muncak hari pertama gara-gara digangguin demit, hingga diceramain Satgas rantai gara-gara mau naik secara ilegal. Makasih ya Pak ya. Makasih Bu. Setelah menyelesaikan misi ngopi di warung Cak Mul,
saya memutuskan kembali ke tenda, dikarenakan air hujan mulai turun dan membasahi tenda yang saya bangun secara tidak benar. Dan benar saja, setelah saya sampai di dalam tenda, air hujan sudah mulai memasuki area tenda bagian bawah. Sungguh sangat miris sekali tenda 700 ribuan ini. Karena di luar hujan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rasain sensasi gunung pas hujan. Gak semua orang, gak semua pendaki bisa bikin nasi di gunung. Kalau kalian pas waktu masaknya itu airnya kurang, terus kalian tambah lagi jadi bubur cuy. Airnya kurang malah gosong gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kalian mau masak nasi, bawahnya itu kasih mentega dulu cuy. Kabutnya udah mulai turun. Keren banget. Karena asli Aceh. Ini ada dulu. Jadi kita simaksi ntar ya. Basah cuy. Saya pakai sepatu running sini sih. Sepatu running basah, celana basah, kaos kaki basah. Gak tahu nih ntar ke atasnya nih, takutnya hipo coy. Dan hal yang paling apes di hari ini adalah rusaknya kamera perjalanan saya gara-gara kedinginan. Dan di sini udah kebingungan banget cuy. Karena satu-satunya barang peninggalan almarhum ayah saya yang masih saya pergunakan dengan baik, pada akhirnya gugur juga. Setelah sekian banyak momen pendakian dan perjalanan yang sudah diabadikan, dia pun pamit undur diri dari tugas pendakian Solo kali ini. Terima kasih kawan, jasamu pasti akan aku servis. Aku mau prepare dulu ya teman-teman ya. Singkat cerita, waktu udah mulai masuk ke trekking pendakian, dan gue mencoba untuk membawa semua barang karena bertujuan akan bangun tenda di puncak. Setelah registrasi, gue langsung pamitan ke Cak Mul untuk melakukan perjalanan. Teman-teman, dan sekarang saya sudah mulai pendakian ya, karena udah prepare semuanya. Sebelum memulai pendakian di malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga selamat sampai tujuan, karena tujuan saya itu adalah rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa tahun tidak berkunjung di gunung cantik yang satu ini, semua perubahan sudah terlihat jelas. Dari jalan setapak yang sudah kelihatan rimbun, bisa dipastikan pendakian di gunung ini sudah tidak seramai waktu saya mendaki di 3 tahun yang lalu. Apakah kurang peminat anak muda di daerah ini sekarang dalam dunia pendakian gunung? Tapi jika dilihat-lihat dunia pendakian saat ini tidak seseru anak-anak pendakian di tahun-tahun yang lalu, yang sebagaimana pendakian tahun ini dipenuhi petektok-petektok puncak, cuma naik gunung hanya sekedar singgah, lalu pergi saat masa lalunya sudah kembali. Bisa lihat dulu nih coy.
Bismillah. Dan yaps, lagi dan lagi terkena sial di pendakian kali ini. Di mana senter yang sudah berkedip di jalur pendakian, kamera yang mati karena terkena air hujan, dan handphone yang sudah mati kehabisan baterai, membuat saya bimbang untuk melanjutkan perjalanan. Dan yang pada akhirnya saya menghentikan pendakian kali ini dan memutuskan pulang walaupun sudah tinggal sedikit lagi menuju puncak, karena sangat mustahil jika saya menuju puncak hanya bermodal senter HP dan tidak mendapatkan dokumentasi yang layak untuk solo pendakian kali ini. Ya begitulah jika persiapan hanya bermodal nekat dan tanpa persiapan yang sangat jelas. Nih saya kesini tuh mau bikin konten solo hiking, cuma kamera nggak bisa dihidupin, HP lowbat, udah di pertengahan perjalanan masalahnya. Sedangkan ini kameranya kayak kamera pembunuhan, bener-bener bingung cok. Udah pasrah nih, udah 3 hari masalahnya di sini. Saya pun memutuskan untuk turun dan memplan untuk melakukan pendakian solo selanjutnya dengan persiapan yang lebih matang. Dan perjalanan kali ini sangat menjadi pembelajaran penting di dunia pendakian bagi saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Kopi Pagi, pamit undur diri.